Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Fani dengan nomor induk mahasiswa 425001514 LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan melakukan uji kinerja dengan tema perilaku terpuji adalah kepribadianku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Udah pada sarapan? Udah pada sarapan? Pakai apa sarapannya? Ada yang pakai roti, ada yang nasi goreng, ada yang sop. Masya Allah, Jemjema pagi-pagi udah makan sop. Orang mah sopnya bawa buat Pak Imros. Kenapa? Karena kalau sebelum belajar kita wajib buat sarapan. Kalau perut kosong, nanti pikiran pun kok kosong. Ntar yang pikirannya, aduh kapan ini selesainya belajar, lapar, mau makan. Jadi pikirannya bukan buat belajar, tapi buat makan. Makanya diisi dulu perutnya sebelum belajar, supaya kamu penuh dengan konsentrasi. Ya, harus penuh dengan konsentrasi. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya siapkan, jemaah. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni ya Allah. Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Ya, dulu kehadirannya. Ya, sebelum kita belajar, saya merencek dulu kehadirannya. Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Siapa? Zizi. Semoga kita doakan Zizi besok sudah kembali sehat kembali, bisa mengikuti pelajaran Pak Imron berikutnya. Ya, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Garuda Pancasila, untuk membangun rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Jadi kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Yo, berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia Garuda Pancasila, itu tadi untuk apa? Membangun rasa
Nah, membangun rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Iya, makanya kita harus terbiasa setiap hari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, mau itu Indonesia Raya, mau itu Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, sebelum kita ke materi berikutnya, ke pelajaran inti, apa materi sebelumnya? Sebelum yang kita pelajari dulu apa? Sebelum perilaku Asmaul Husna. Asmaul Husna apa artinya Asmaul Husna? Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama baik, indah bagi Allah. Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? Cakep, ada 99. Yang kita pelajari kemarin berapa? Dua. Apa? Al-Wahhab sama Al-Kabir. Apa artinya Al-Wahhab? Ya, pinter. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Kalau Al-Kabir? Siapa masih ingat Al-Kabir? Ya, Allah Maha Besar. Kalau Al-Kabir Allah Maha Besar. Jadi sebelum kita belajar, kita pun sama sekarang kita baca dulu surat pendek. Apa yang mau kita baca surat pendek? Surat Al-Alaq. Udah kan belajar surat Al-Alaq? Udah surat Al-Alaq? Ada berapa ayat surat Al-Alaq? Ada 19 yang kita pelajari berapa? 5. Apa sih artinya Al-Alaq? Segumpal darah. Artinya surat Al-Alaq itu segumpal darah. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Ayo kita baca dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi Sadaqah. Alhamdulillah masih pada hafal, masih pada lancar bacaannya ya. Nah, sekarang sebelum kita ke pelajaran inti, yang kita pelajari hari ini adalah perilaku terpuji adalah apa? Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Apa sih perilaku terpuji? Apa? Perilaku yang baik. Perilaku terpuji itu perilaku yang baik. Contohnya apa perilaku terpuji? Membantu orang tua, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang lain, berbicara sopan, menghargai orang lain. Apalagi banyak contoh perilaku terpuji itu banyak, dan perilaku terpuji itu harus jadi kepribadian kita. Apa sih lawannya perilaku terpuji?
Nah, perilaku tercela. Apa itu perilaku tercela? Perilaku yang buruk. Lawan kata dari perilaku terpuji adalah perilaku tercela. Perilaku tercela contohnya tidak menghormati orang lain, berkata kasar, tidak menghormati guru, coret-coret tembok, mencuri barang orang lain, melawan guru. Nah, itu apa? Melawan orang tua, tidak menghargai orang tua, tidak menghormati orang tua. Banyak juga perilaku tercela. Mau jangan kamu melakukan perilaku tercela? Tidak. Kita semua pengennya semua perilaku terpuji. Jadi sekarang yang kita pelajari perilaku terpuji. Nanti itu harus ada di dalam hati kalian. Perilaku terpuji itu harus benar-benar jadi kepribadian kalian. Apalagi salah satunya nanti kita menghormati orang tua, ya. Salah satu dari perilaku terpuji adalah menghormati kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua. Coba lihat, kamu lihat sekarang materinya, kamu perhatikan. Yang pertama, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Yang kedua, topik pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, menghormati orang lain. Berbakti kepada orang tua adalah berbakti, menghormati, menaati, dan mereka berbakti kepada orang tua karena ridho Allah tergantung daripada ridho orang. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Tuh. Ada. Menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Kita bahas yang pertama, menyadari perjuangan orang tua. Apa perjuangan orang tua? Apa? Bapak kerja, mama cuci baju kalian, memasak, terus nyapu, apa? Ngepel, nyuci piring. Nanti ini menyadari perjuangan orang tua. Emang bagi kita itu sepele, ya. Nyapu doang mah aku juga bisa. Masak doang mah aku juga bisa. Kerja doang mah aku juga bisa. Emang bisa kerja? Nyuci baju dicuciin apa nyuci sendiri? Dicuciin. Makan dimasakin apa masak sendiri? Dimasakin, kamu tinggal makan doang. Nggak ada kan yang masih disuapin? Ada nggak yang masih disuapin? Makan aja males, apalagi kerja, ya kan? Ini kita harus menyadari perjuangan orang tua, ya. Jangan sekali-kali kita membantah, menolak orang tua. Yang kedua, apa? Berkomunikasi dengan baik. Apa berkomunikasi dengan baik? Berbicara sopan, terus berkata jujur, berkata lemah lembut, kagak tidak ngebentak.
Jangan sekali-kali kamu ngebentak orang. Ya, jangankan ngebentak, kamu cuma ngomong aja, udah dosa. Aska pergi ke warung, Aska lagi. Syafina ke warung, aku lagi mah. Kenapa aku yang disuruh? Boleh nggak begitu? Dosa enggak? Kalau disuruh orang tua bagaimana langsung? Kalau kata sekarang gercep. Apa gercep? Gerak cepet. Gercep gerak cepet. Kasih apa? Aska nih beli mama rinso langsung. Iya mah. Pakai senyum. Kalau disuruh senyum, jangan ngomongnya iya mah tapi apa, mukanya cemberut. Iya mah nggak boleh, harus tersenyum. Iya mah, langsung jalan. Apalagi yang namanya ada kembalinya, paling semangat apapun ya. Yang ketiga apa? Mendoakan. Habis apa kamu mendoakan orang tua? Habis sholat boleh kamu mendoakan orang. Apa bacaan mendoakan kedua orang tua? Ya Allah, dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Udah itu kamu mendoakan kedua orang. Yang keempat, belajar bersyukur. Jangan apa-apa kamu tidak pernah mau dikasih uang 2.000, mau dikasih uang 5.000, kamu harus tetap bersyukur. Yang kelima, membiasakan membantu. Mama kamu, kalau mama kamu lagi nyapu, kamu bantu. Kalau enggak bantuin nyapu, minimal buang sampah. Mah nanti aku aja mah yang ngepel. Alhamdulillah kalau kamu yang ngepel ya. Makanya sering bantu orang tua. Jangan orang tua nyapu, kamu tiduran aja, ngeliatin aja, tapi harus dibantu. Yang keenam, belajar dari teladan. Yuk, sekarang kita berbakti kepada guru. Baca, berbakti kepada guru. Ya, perhatikan, guru adalah orang tua kita di sekolah. Kalau di sekolah orang tua kita siapa? Guru. Kalau di rumah, ayah ibu. Jadi sama halnya kamu berbakti kepada orang tua, kamu pun harus berbakti kepada guru. Kasih sayangnya pun sama. Guru adalah ahli ilmu. Baca, menumbuhkan sikap berbakti kepada. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
Yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Sekarang apa? Apa itu menghormati orang lain? Hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap menghormati orang lain. Yang pertama. Yang kedua. Empati itu apa? Memahami kemampuan perasaan orang lain. Jadi kemampuan memahami perasaan orang lain. Teman kamu sedih, kamu sudah paham. Kamu harus berempati. Apa kalau ada teman kamu sedih? Bukan diceramain. Masa ada teman kamu sedih kamu ceramain? Dihibur buat dia tenang. Kalau itu kamu tanya masalahnya apa? Kalau kamu punya rasa menghormati orang lain, punya rasa empati, punya rasa simpati, itu kalau ada teman kamu lagi sedih, kamu tanya kenapa kamu sedih? Aku nggak dikasih uang jajan sama mama. Apa yang kamu lakukan? Ajak jajan temennya. Ayo kita jajan bareng-bareng yuk. Sama aku aja yang bayarin gitu. Iya, pokoknya diajak. Ada teman kamu yang sedih, nangis, hibur supaya dia senyum lagi. Jangan dicuekin, jangan diledek ya. Kalau kamu punya perilaku terpuji, malah kalau teman kamu lagi sedih, jangan diledek, tapi dihibur. Ya, penutup perilaku terpuji adalah cerminan keimanan kita. Jadikan akhlak mulia sebagai kebiasaan sehari-hari. Mulailah dengan berbakti kepada orang tua, guru, dan menghormati orang lain. Ya, kalian belum tanya. Ada orang rajin ibadah, sholatnya rajin. Di zaman Nabi ada orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, suka nolong orang lain, terus suka zakat, tapi mau dibakar sama Rasulullah. Ya kan? Padahal dia rajin sholat, ibadahnya rajin, sholatnya enggak cuma sholat wajib, sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa? Sholat duha, sholat tahajud. Pokoknya sholat sunnah dikerjakan, sholat wajib tidak pernah ditinggalkan, sholat wajib selalu tepat waktu. Ada orang yang kesusahan dia bantu, tapi kenapa pas mau meninggal, mau mengucapkan syahadat aja nggak bisa, mulutnya serasa dikunci. Mau ngomong apa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah nggak bisa sama sekali. Mulutnya seakan dikunci sama Allah, nggak bisa. Kalau orang meninggal mengucap kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya Allah masuk surga. Begitu sakaratul maut bisa mengucap
kata syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insya Allah masuk surga. Ini ada sahabat Nabi nggak bisa ngucapin, padahal rajin ibadahnya. Kenapa? Karena dia durhaka kepada orang tua. Makanya kata Pak Imron apa? Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Makanya kalau orang tua kamu marah sama kamu, segera minta maaf. Jangan sampai kamu nyakitin hati orang. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Jangan. Punya salah langsung minta. Kalau punya salah minta maaf. Jangan kamu sekali-kali nyakitin hati orang tua. Karena apa tadi kata Pak Imron? Ridhonya Allah, ridhonya orang. Ya, kita tonton videonya. Itu tadi cerita Alqamah. Ya, Alqamah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah video kisah tentang si Alqamah. Coba dari hanya menyakiti orang tua, tidak bisa sama sekali mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Makanya kita sebagai anak jangan sampai kita melawan kedua orang tua. Ya, sekarang Pak Imron bagikan, ada kamu sekarang tugas kelompok. Setelah kita mengerjakan LKPD, kita presentasikan kelompoknya masing-masing. Kelompok dari kelompok 1, ayo silakan kelompok 1 maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah membacakan tugas kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang bangun dulu yuk. Kita nyanyi lagi.
terima kasih. Nah, yang tadi kita sudah menonton kasih lagu apa? Kasih sayang. Lagu apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Ibuku kaulah ibuku. Itu salah satu contoh kita berbakti kepada kedua orang. Salah satunya kepada ibu. Perjuangan ibu yang paling hebat. Perjuangan ibu ini paling hebat. Bukan cuma nyapu, bukan cuma ngepel, bukan cuma masak, tapi ibu kamu ini yang melahirkan kamu. Yang melahirkan mengandung dari 9 bulan. Pertama 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan kamu dibawa-bawa terus sama mama kamu. Tidurnya nggak enak, kalau perutnya udah besar, demi kamu apa yang enggak. Itulah perjuangan mama kamu. Setelah lahir pun, mau melahirkan itu perjuangan orang tua apa? Hidup dan mati. Nah, ketika melahirkan kamu, yang ada di pikiran orang tua cuma 2, hidup dan mati. Mau ataupun bisa anaknya yang meninggal, bisa mama kamu yang meninggal kalau nggak kuat. Jadi makanya perjuangan ibu itu lebih berat daripada seorang ayah. Ayah kerjanya mencari nafkah, mencari uang. Ibu yang paling repot ngurusin kamu. Kamu lagi apapun, ada mama kamu, ayah kamu mah sibuk, betul? Iya, yang selalu ada buat kamu siapa? Orang tua, termasuk ibu yang paling ada buat kita. Makanya kita jangan sekali-kali jangan sekali-kali melawan ya. Makanya jangan melawan kedua orang tua. Paham? Jangan. Harus sayang, terutama sama mama. Harus sayang sama mama itu. Udah. Ya, sekarang alhamdulillah udah kita ya dari awal sampai akhir. Besok pelajarannya tentang apa? Berarti setelah kita tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku, tema besoknya kita akan belajar tentang puasa. Ada berapa puasa? 30. Ada 2 puasa. Puasa sunnah, puasa Kalau puasa wajib adanya di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah kapan aja. Ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Ya udah, sekarang kita tutup dengan doa. Ayo untuk Zenzema maju. Teman-teman sebelum pulang, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillah. Wal asri innal insana lafi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zenzema. Ya, dirapikan bukunya, dirapikan tasnya. Udah? Dah, pulang.